Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali di channel Nelly Adria. Video berikut kita akan bahas penyusunan diet pada pasien sehat. Jika kalian mendengar kata diet, apa yang kalian pikirkan? Untuk menjawab pertanyaan berikut, simak terus ya video berikut. Tubuh manusia memerlukan nutrisi untuk bekerja dengan baik. Nutrisi tersebut dapat kita peroleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya. Mengatur pola makan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan keseimbangan nutrisi dan mencegah penyakit untuk menjaga supaya tubuh tetap sehat. Pengaturan pola makan sering kita kenal dengan sebutan diet. Diet adalah serangkaian susunan jumlah, jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dari hari ke hari. Diet individu berbeda-beda sesuai dengan kondisi tubuhnya. Maksudnya di sini adalah pada pasien kegemukan dianjurkan untuk diet rendah lemak, pasien dengan darah tinggi dianjurkan untuk diet rendah garam, dan masih banyak lagi. Diet merupakan pola makan yang diatur dengan baik, sehat, dan seimbang dalam hal kecukupan zat gizi yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi tiap individu, baik berat badan, aktivitas, keadaan fisik, kadar lemak, dan gula darah. Kita akan bahas fungsi diet. Pola diet berfungsi untuk memenuhi 6 nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kemudian mineral, dan air. Pola diet diatur dengan cara menyesuaikan porsi makan sesuai dengan kebutuhan dan jenis makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi. Jumlah dan variasi makanan yang tepat akan memberikan nutrisi yang tepat dalam pemeliharaan kesehatan tubuh dan untuk mencapai berat badan ideal. Dulu mungkin kita sering mendengar slogan makan 4 sehat dan 5 sempurna untuk memenuhi 6 nutrisi utama. Nah, sekarang menurut Food Guide Pyramid ya, ada 6 makanan utama yang dapat dikonsumsi untuk mencapai nutrisi seimbang, yaitu yang pertama nasi, kemudian roti, sereal, dan pasta sebagai sumber karbohidrat. Kemudian yang selanjutnya adalah ikan, kemudian unggas, telur, biji-bijian kering, dan kacang-kacangan sebagai sumber dari protein. Kemudian ada buah-buahan, kemudian ada sayur-sayuran, kemudian lemak dan minyak sebagai sumber lemak, kemudian ada susu, yogurt, dan keju. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah mendengar kata diet dan diet. Apa sih perbedaan dari dua kata ini? Sebenarnya tidak ada perbedaan dari istilah yang sering diucapkan antara diet dan diet ya. Diet dan diet sebenarnya merupakan istilah yang sama, hanya saja istilah diet itu sering digunakan oleh orang-orang yang berada di bidang kesehatan dalam menyarankan atau mengatur pola makan, jenis dan jumlah makanan yang akan dikonsumsi pada kliennya. Kemudian diet itu digunakan oleh orang awam, di mana orang awam identik berpikiran atau mengatakan bahwa diet itu adalah menurunkan berat badan. Kemudian selanjutnya adalah diet sehat. Diet yang baik dapat menjaga kesehatan, menurunkan resiko untuk terkena sebagian besar penyakit kronis seperti darah tinggi, kencing manis, dan osteoporosis. Ada banyak pola diet yang telah digunakan di pelayanan kesehatan selama pasien dirawat untuk menunjang kesembuhan pasien tersebut. Misalnya diet rendah garam untuk darah tinggi, kemudian diet tinggi kalori, tinggi protein, diet rendah gula untuk pasien dengan DM atau kencing manis, dan masih banyak lagi. Pengurangan porsi makan atau bahkan puasa berlebihan merupakan pengertian diet yang umum di masyarakat. Pengurangan porsi makan hanyalah salah satu komponen diet. Pengaturan variasi makanan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh merupakan komponen yang perlu yang akan menentukan keberhasilan diet seseorang.
Pengaturan pola makan atau diet yang sehat itu harus dimulai diterapkan sejak dini. Diet disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Jika ingin sehat, maka setiap orang memerlukan diet. Namun, perlu diingat tentang diet yang sehat. Seperti apa sih diet yang sehat? Yang pertama, semua orang memerlukan diet yang sehat dan tepat untuk dapat hidup secara sehat. Kemudian, yang kedua, diet bukan hanya pola makan yang hanya membatasi asupan makanan untuk sekedar menurunkan berat badan. Kemudian yang ketiga, diet itu merupakan pengaturan pola makan dengan tujuan menjadikan seseorang lebih sehat. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa dalam menjalankan diet dengan pola makan yang sehat akan menjaga tubuh tetap dalam keadaan sehat dan bugar. Kemudian yang keempat, dalam melakukan diet jangan melewatkan makan utama. Nah, maksudnya di sini seperti makan pagi, siang, dan malam. Tentukan dengan mengatur makanan yang ada dalam piring kita. Yang terakhir, jangan menetapkan target yang tidak realistis. Nah, misalnya di sini menargetkan seminggu harus turun 5 kilo, ya kan? Nah, hal ini kalau tidak tercapai 5 kilo, ini akan membuat kalian berniat melakukan segala cara, termasuk cara tidak sehat untuk mencapainya. Nah, selain itu bisa juga menyebabkan stres karena target tidak tercapai. Justru kalau ini tidak tercapai akan memicu kita untuk makan lebih banyak. Cukup sekian materi pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.